Salam Bapak Ibu Saudara, jika kita yakin di saat kita menyembah Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dan itulah yang dicari oleh banyak manusia, oleh banyak orang, yaitu damai sejahtera, sukacita yang dari dalam. Dan itu akan keluar melalui hidup kita. Berbahagialah jika kita memiliki Tuhan yang hidup, Dia sanggup memberikan kita kekuatan, dan Dia juga sanggup memberikan kita kemenangan. Mari kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Luar biasa jika hidup kita di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Seperti Raja Daud, Tuhan melihat hati Daud karena Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Jadi dalam seluruh aktivitas kita, ya, saya mengajak untuk kita tetap bisa menaikkan ucapan syukur, bahkan penyembahan kita kepada Tuhan. Bukankah hidup kita ini adalah penyembahan kepada Tuhan? Mari kita semakin mendekat kepada Tuhan dalam menghadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, mari kita siapkan untuk kita belajar dan mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah menerima anugerah, yaitu hidup yang Tuhan pelihara sampai hari ini. Dan saat ini kami mau belajar dan terus merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan sertai dan Tuhan berkati sepanjang hari. Terima kasih Bapa, berikan kami hati seorang murid, sehingga kami boleh selalu haus akan kebenaran Tuhan. Terima kasih kami siap mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati kami semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam Bapak Saudaraku, mari kita akan membaca dalam satu kisah dalam Lukas 8 ayat 11 sampai yang ke-15. Di situ berjudul dalam konteksnya perumpamaan seorang penabur. Saya akan bacakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mendengar kisah tentang perumpamaan seorang penabur ini tentunya kita sering mendengar. Dan ini berlaku selama orang-orang percaya tinggal di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini perlu yang namanya perenungan. Ya, kenapa Yesus selalu memberikan perumpamaan? Supaya mereka yang mendengar belajar untuk merenungkan arti tentang kerajaan Allah. Ya, belajar tentang kerajaan Allah tidak langsung ya satu hari jadi, tapi membutuhkan satu ketekunan. Bukan hanya ketekunan, melainkan hati yang baik, hati yang rela, hati yang mau dibentuk, yang mau diproses menurut dan kehendak Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudaraku, kunci kemenangan orang-orang percaya adalah ketika mereka memiliki hati yang baik, hati yang rela, hati yang mau dibentuk, Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali orang-orang percaya bisa gagal karena ketika hati mereka keras, hati mereka tidak mau dibentuk, hati mereka tidak mau dilembutkan. Sehingga firman Tuhan, benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Puji Tuhan jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman dan menerima benih firman, supaya kita minta Tuhan memberikan hati yang baik, sehingga respon yang baik pula ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayat 11 dikatakan, inilah arti perumpamaan itu, yaitu benih itu ialah firman Allah. Kunci yang utama adalah benih ini yang akan menjadikan orang percaya itu bisa bertumbuh. Benih ini yang membuat orang percaya itu bisa kuat, yaitu firman Tuhan. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, yaitu mereka yang mendengar, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu. Kita hanya mendengar saja, namun kita tidak ada respon dalam hati kita. Mungkin kita mendengar firman-firmannya bagus, firmannya luar biasa, dahsyat, namun itu hanya sebatas keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sehingga ketika hidup berjalan, ya datanglah iblis lalu mengambil firman itu dan lupa. Sehingga mereka tidak percaya. Ini pekerjaan iblis. Kita tahu pekerjaan iblis yaitu mencuri iman kita, membunuh rasa percaya kita, dan membinasakan ke dalam mati kekal, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi pekerjaan iblis kita tahu dia ingin membunuh dan membinasakan. Kemudian ayat 13 dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Kenapa mereka tidak berakar? Karena mereka tidak betul-betul memberikan waktu dan hidup mereka untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka hanya sekedar mendengar saja sebagai kabar-kabar baik, kabar-kabar yang menggembirakan, ya. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan mereka mengumpulkan guru-guru, mereka menurut keinginan hati mereka. Tapi mereka tidak berakar di dalam Kristus. Mereka hanya sebatas mendengar untuk disenangkan, untuk digembirakan hatinya, dihibur saja oleh firman Tuhan. Namun hidupnya tidak memiliki akar yang kuat, yaitu Kristus Yesus semakin hidup di dalam hidupnya. Ini yang Tuhan tidak inginkan bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka percaya cuma sebentar saja. Dan ketika masa pencobaan mereka murtad. Mereka tidak percaya lagi. Apalagi melihat keadaan zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang percaya ketika mereka hanya melihat. Mereka percaya ketika mereka menyaksikan. Sehingga Yesus pernah mengalami masa di mana mereka yang datang berduyun-duyun karena mereka hanya ingin melihat mujizat, mereka hanya ingin makan roti, mereka hanya ingin melihat kuasa Tuhan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak memiliki satu pengenalan pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak memiliki hati yang betul-betul sungguh ingin mengenal pribadi Tuhan. Sehingga Yesus, karakter Kristus masuk dalam hidup mereka. Tuhan ingin supaya kita ini berakar. Sehingga kita ketika mengalami ujian, mengalami pencobaan, kita tidak meninggalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku.
Ya, karena kita tahu bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus pikul salib, sangkal diri. Itu adalah satu hal yang tidak bisa kita tawar lagi. Selama kita tinggal di dunia ini, kita harus pikul salib, sangkal diri. Itu adalah kewajiban bagi kita. Ya, dan bagi orang-orang percaya seperti Bapak Abraham, dia sebelum menjadi orang beriman, disebut sebagai Bapak orang beriman. Dia harus mengalami yang namanya ujian iman, sehingga dia disebut sebagai Bapak orang beriman. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari kita akan lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14 yang ingin saya tekankan di minggu ini. Dikatakan yang jatuh dalam semak duri ya, yang tidak nyaman, membuat manusia tidak nyaman, ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit, ya. Orang yang terhimpit, orang yang terjepit, orang yang merasa tertekan, itu memang tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang mau hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran, di tengah-tengah dunia yang membawa manusia untuk hidup tidak benar, itu memang tidak mudah. Sehingga sebagai orang-orang percaya, mereka merasa terhimpit, tertekan. Dunia selalu mengajak manusia untuk hidup dalam pemberontakan, melawan kebenaran Tuhan. Di sisi lain, sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kebenaran. Ini yang menjadi tantangan kita di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ayat 14 ini yang menjadi perenungan bagi kita. Ya, ayat 14 ada 3 hal yang menghimpit orang-orang percaya. Yang pertama dikatakan oleh kekhawatiran. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Kita semua pasti pernah mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Ya, masalah jodoh. Mungkin anaknya tidak bingung atau tidak khawatir. Yang khawatir bisa orang tuanya. Anakku sudah usia lebih dari cukup tapi belum dapat jodoh-jodoh. Ya, mungkin anaknya tidak khawatir tapi bisa orang tuanya, Bapak Ibu Saudara. Atau masalah pekerjaan, karir, masa depan, masalah ekonomi, keuangan dan lain sebagainya. Kita semua bisa mengalami apa yang namanya khawatir. Belum nama baik, belum jabatan. Ya, ketika ada masalah jabatan dipertaruhkan. Ketika ada masalah, ya, keuangan kita dipertaruhkan, yang membuat manusia ini bisa khawatir, bisa miskin, bisa menjadi tak berdaya lagi. Inilah, ya, kekhawatiran ini yang seringkali menyerang orang-orang percaya, mereka yang mau hidup berjuang dalam kebenaran. Tetapi sekali lagi, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Ya, apalagi saudaraku, mari kita akan lihat dulu hal-hal yang menghimpit orang percaya, yaitu kekayaan. Yang kedua yaitu kekayaan. Siapa bilang kekayaan tidak bisa menghimpit iman orang percaya? Justru karena banyak orang-orang percaya yang mengejar kekayaan, mereka bisa kehilangan iman. Dulu sebelum kaya, mereka sebelum diberkati Tuhan luar biasa, mereka betul-betul dekat dan melekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi setelah diberkati luar biasa, ini seharusnya semakin mendekat kepada Tuhan. Tapi justru banyak orang-orang yang ketika diberkati berlimpah, mereka kehilangan iman mereka. Sehingga harta yang melimpah bukan jaminan seseorang memiliki iman yang teguh, Bapak Ibu Saudara. Saya bukan berkata kita tidak membutuhkan segala sesuatu. Kita membutuhkan apa yang kita perlukan. Dan Tuhan mengajar untuk kita hidup cukup, ya. Sehingga Tuhan mengajar ketika murid-muridnya berdoa, berkatilah kami, ya, baik makanan kami yang secukupnya. Ini adalah pengajaran untuk kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai orang percaya berkata justru karena kita ini kaya, iman kita semakin kuat. Tapi justru banyak orang-orang percaya ketika mereka diberkati secara berlimpah, mereka kehilangan iman mereka. Ini kita harus lebih waspada, Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa disadari banyak orang-orang yang menyimpang dari kebenaran
untuk meraih apa yang mereka inginkan. Ya, sehingga mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi, mereka mengandalkan kekayaan mereka. Dan ini juga satu hal yang Tuhan tidak inginkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang bisa menghimpit orang-orang percaya, yaitu kenikmatan hidup. Setelah lebih dari cukup, hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan dan hawa nafsu. Akhirnya mereka kehilangan kendali dan kehilangan iman. Ya, orang memiliki keinginan, hasrat ya yang berlebih-lebih, itu juga bisa membuat iman kita hilang, Bapak Ibu Saudara. Jika seseorang segala sesuatunya dituruti, semuanya bisa dibeli, semuanya bisa dirasakan, manusia bisa kehilangan kendali, Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang kenikmatan secara daging yang berlebih, Bapak Ibu Saudara. Setelah manusia segala sesuatunya bisa dituruti, keinginan daging yang berlebih-lebih, Bapak Ibu Saudaraku, manusia mulai melakukan kehendak bebas mereka. Mereka melawan apa yang namanya kebenaran. Mereka bisa membunuh, mereka bisa melakukan pelanggaran. Ya, apalagi ketika mendapatkan jabatan yang tinggi, mereka bisa sewenang-wenang melakukan segala sesuatu. Mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Hati mereka, nurani mereka sudah mulai digoyahkan oleh karena hawa nafsu mereka. Ya, hari-hari ini berita-berita semakin gencar ya Bapak Ibu Saudaraku, orang membunuh dengan sadis. Mereka tidak melihat lagi norma-norma hukum secara manusia yang berkeprimanusiaan ya. Sehingga nilai-nilai iman tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, mari kita harus semakin kuat. Kita semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Secara manusia kita, daging kita mungkin harus mengalami, tidak mungkin lagi, atau kita harus mengalami apa yang namanya penderitaan. Bukankah penderitaan di dalam Kristus itu juga adalah karunia Tuhan? Sehingga kita tidak bisa luput dari apa yang namanya penderitaan jasmani kita ini, Bapak Ibu Saudara. Memang kita tidak ingin mengalami sakit penyakit, tetapi setidaknya ketika kita menghadapi tekanan yang sedemikian rupa, kita harus membekali dengan pikiran Kristus. Karena Kristus mengajarkannya lebih dulu. Yaitu barang siapa yang menjadi pengikut Kristus, dia mengalami apa yang namanya penderitaan. Sehingga di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap kuat berpegang dalam kebenaran Kristus. Sebab penderitaan ringan yang harus kita alami adalah penderitaan yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang-orang percaya walaupun mengalami apa yang namanya penghimpitan atau dihimpit oleh semak duri, yaitu hal-hal yang membuat kita ini kadang tidak bisa bergerak. Justru ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan mengalami apa yang namanya kelegaan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Markus 4 ayat 18-19 sekali lagi mengingatkan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, 3 hal ini yang menjadi tantangan orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah akhir zaman ini, yaitu himpitan, yaitu kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, keinginan dan hawa nafsu manusia yang bisa membuat manusia, orang-orang percaya kehilangan iman.
Sehingga kunci kemenangan yaitu pertama kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi kuncinya hanya ada satu, Bapak Ibu Saudaraku, tetap tinggal di dalam Tuhan. Bukankah Tuhan ingin hidup kita bisa berbuah? Berbuah itu kita harus mati, ya, seperti benih yang ditaburkan di tanah. Benih itu harus mati, kemudian dia akan bertumbuh dan akan berbuah lebat. Kita senantiasa belajar untuk mematikan hal-hal yang seringkali bisa timbul dalam hati kita. Keinginan hati kita, hawa nafsu kita yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin pernah mengalami apa yang namanya kegagalan. Kita pernah mengalami kejatuhan. Namun percaya ketika kita mendengar firman Tuhan yang membuat kita diubahkan. Firman Tuhan yang bisa memulihkan. Firman Tuhan yang bisa menyembuhkan. Bahkan membuat hidup kita kembali bangkit. Kita harus percaya ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan yang mengerjakan semuanya itu dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Sekali lagi kunci kemenangan kita adalah tinggal di dalam Tuhan. Sebab ayat yang kelima dalam Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Jadi harapan Tuhan supaya kita ini hidup berbuah. Ya, kemudian dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini yang menjadi pernyataan Tuhan, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Hati-hati ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Baik jabatan, baik pangkat, ataupun harta, atau talenta-talenta, kemampuan-kemampuan kita yang lain. Kita harus pertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan kelak. Jadi Bapak Saudaraku, mari dalam hidup ini kita semakin hidup dalam ketaatan, semakin hidup di dalam kemurnian, semakin percaya bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan bagaimana kita bisa lepas daripada himpitan-himpitan zaman ini, yaitu ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan rindu supaya kita ini berbuah, Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Luar biasa Bapak Saudaraku, mari kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga hidup kita semakin berbuah. Dan ketika berbuah, memang kita harus mengalami apa yang namanya proses ujian iman kita. Di tengah-tengah dunia ini, justru kita semakin diuji. Justru iman kita ini semakin dimurnikan, Bapak Ibu Saudara. Kuncinya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita. Dan respon hati yang baik, yaitu ketaatan kita dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tetap semangat dan kita yakin Tuhan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menguduskan hidup kami. Kami semakin belajar untuk taat, kami semakin tinggal di dalam Engkau, dan Engkau semakin besar dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini semakin bertumbuh di tengah-tengah tantangan zaman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, kota dimanapun kami berada. Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami, seluruh pemimpin negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara, dari pusat sampai daerah. Berikan roh takut tunduk otoritas Tuhan. Engkau menaungi bangsa
bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami, dan Engkau menyelamatkan negeri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera berkat Tuhan berlimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.